Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Tulemlo Indonesia. Maaf nih, pada kesempatan kali ini kita syutingnya udah malam banget, udah jam setengah 8. Tapi sayang banget untuk dilewatin karena benar-benar menarik nih buat dibahas ya Bang ya. Benar. Nah sekarang kita posisinya lagi di bengkel Kreatif Automotive nih, yang jatuhnya ini bengkel pusatnya ya Bang ya? Benar sekali, inilah pusatnya di Jalan Pemuda. Untuk semua pengerjaan mulai dari bodi, kaki-kaki sampai pengecatan di sini ya Bang ya? Semuanya pengerjaan di sini, benar. Oke, nah Bang terima kasih nih Bang, udah mau Bang nunggu dari tadi sampai sekarang ya kan, buat nge-review mobilnya karena sayang banget nih Bang buat dilewatin. Ya kan? Nah Bang, tapi sebelumnya nih Bang, kalau dari pertama Tulemlo Indonesia bikin konten review modifikasi nih Bang, awalnya kan juga udah mobil-mobil modifikasi dari Kreatif Automotive ya Bang, ya kan? Ya. Nah, jadi teman-teman subscriber ataupun follower Tulemlo Indonesia pasti bertanya-tanya nih Bang tentang Kreatif Automotive. Oh, iya kan? Iya. Jadi pertamanya Kreatif ini berdiri itu di tahun 2008. 2008. Sekarang sudah 2020, kurang lebih sudah 12 tahun. 12 tahun berdirinya bengkel ini ya. Awalnya sih ya abang saya, Bang Harbet itu memang dari dulu sangat hobi modifikasi. Jadi memang dia dari tamat sekolah ini memang arahnya ke modifikasi. Jadi dia punya planning lah untuk membuat bengkel tersebut. Gitu. Buat sekalian menyalurkan hobi. Hobi ya, benar. Jadi bengkel sekalian menyalurkan hobi, makanya kerjanya pun dia lebih semangat, lebih terarah karena mengikuti hobinya. Iya, benar-benar. Dan mengikuti perkembangan zaman ya dari tahun ke tahun ya kan. Benar. Dari awalnya berdiri sampai sekarang kan banyak perubahan-perubahan. Mungkin dari segi modifikasinya di tahun 2010-an sampai sekarang kan sudah banyak. Iya, benar. Nah Bang, dari awal berdirinya Kreatif Automotive itu emang khususkah untuk bengkel modifikasi aja, apa untuk umum juga diterima di sini Bang? Nah, Kreatif Automotive ini tidak khusus modifikasi aja, jadi untuk umum orang mau repair, ya sisip-sisip gitu, sisip-sisip panelan itu kita juga bisa. Oke, berarti nggak fokus ke cuman modifikasi lah ya Bang? Tidak. Di panelan, nyisip, apa semua juga kita kerjakan. Oke, tetapi mungkin dari sebagian orang melihat karena emang banyaknya mobil yang keluar dari sini itu dimodifikasi ya kan Bang? Jadi mungkin orang menganggap fokusnya ke modifikasi. Iya, siap. Nah, jadi juga sekalian informasi nih Bang buat teman-teman kan. Siapa tahu dia ada budget nih, cuman pengennya ngecat doang. Nah, kadang kan sebagian orang mikirnya nggak mungkin lah ke Kreatif cuman ngecat doang, sedangkan mobil yang keluar dari Kreatif kan sama-sama bisa kita lihat nih. Benar. Nah, jadi buat teman-teman nggak usah ragu dah buat nanya lewat WA atau Instagram dulu ya Bang. Benar, mungkin saya akan menjelaskan sedikit. Mungkin kan orang selama ini image-nya Kreatif mau masuk mikir mungkin mahal atau segala macam. Sebenarnya tidak. Jadi pada dasarnya pengerjaan seperti repaint all body itu kan balik ke kualitas. Karena sih kita nggak mau maksudnya jual harga murah tapi dengan bahan yang biasa. Iya benar. Makanya kita kita kasih garansi setahun. Siap. Ya balik lagi ya Maya, kalau harga itu menentukan kualitas. Benar. Jadi di Kreatif nggak harus mahal, yang murah pun ada ya, tapi dengan kualitas yang juga nggak sebanding dengan yang mahal ya pasti kan? Pasti, beda kualitasnya. Beda benar. Nah jadi ya mungkin ya bagian orang pasti mikirnya kayak gitu lah. Pasti mikirnya takut ke Kreatif mahal segala macam. Tidak seperti yang mereka pikirkan gitu. Intinya datang dulu, sharing dulu kita. Benar. Oke. Gitu. Nah jadi teman-teman nggak usah ragu lagi, kalau pengen main aja dulu sini juga nggak apa-apa ya kan Bang? Benar, kita sharing dulu, ngobrol dulu seperti apa. Nggak harus juga datang langsung masukin mobilnya, tidak. Iya benar. Siapa mau cek harga, mau lihat warna yang ya
Soalnya di sini kan juga lagi banyak nih mobil-mobil yang dibangun. Nah, Benar. teman-teman juga bisa lihat mau modifikasinya ke arah mana, mau di elegan kah, apa cuman mainnya cuman di stand, main kaki-kaki doang ya kan Bang? Benar. Nah, tapi intinya pada video kali ini kita bakalan ngebahas salah satu mobil yang ya kalau gua bilang ini cukup ekstrim ya Bang ya? Iya, benar. Iya kan? Benar. Cukup ekstrim ya, cukup lumayan lah. Iya, mulai dari perubahan bodinya, interior, kaki-kaki, sampai ke engine udah diubah ya Bang ya? Sudah, semuanya sudah diubah. Oke, nah jadi di review modifikasi kali ini emang benar-benar ya kita pun di channel ini suatu yang beda nih Bang. Ya kan biasanya kita nge-review tuh dari siang, sore kalau enggak ya kan. Nah, kali ini malam nih Bang. Nah, benar. Ya. Nah, mobil yang kita review pun ini juga spesial nih Bang. Beda nih dari yang lain nih. Kalau diperhatiin udah kayak mobil di underground ya Bang ya. Benar, Kalau benar. zaman-zaman gua waktu main PS nih Bang, underground kayak gini Iya, Bang. benar. Nah, tapi kalau buat sebutan anak-anak sekarang milenial, ini katanya mobil LCGC lah ya Bang ya. Iya, mobil LCGC. Ya, mobil fuckboy. Nah, kalau sekarang lagi rame-ramenya kan yang beratak-tak ya Bang ya. Ya, lagi musimnya beratak-tak sekarang ini. Nah, kalau di Brio yang satu ini bukan beratak-tak lagi lah. Ampun lah. Nah Bang, kita langsung aja nih Bang ngebahas untuk Brio ya Bang. Boleh. Kalau boleh diceritain dulu lah Bang, Brio-nya sebelum dimodifikasi Bang. Ini Brio tahun berapa Bang? Jadi Tipenya ini apa? mobilnya Honda Brio tahun 2014. Tahun 2014 Ya. berarti masih yang model lama ya Bang? Masih ya? model lama. Yang pertama ya Bang? Masih yang pertama. Brio tahun Oke. 2014, Matic tipe mobilnya, tipe ininya RS. Oh, yang RS. Yang Oke, siap. Jadi kalau untuk pembahasan modifikasinya, karena udah hampir keseluruhan yang dimodifikasi lah, kita mulainya enaknya dari mana nih Bang? Serah sih semuanya sih, soalnya mobil ini 5 sektornya sih menyentuh semua Nah, itu dan dia, Bang. sudah full-fullan semuanya. Iya benar. Gitu. Nah, jadi kita nge-review kalau bisa ya sedetail mungkin lah, kita bakalan bahas apa aja sih yang udah dilakukan perubahan. Benar. Mungkin sebelum nge-review saya jelasin dikit. Oke. Mungkin kan banyak nih bertanya-tanya nih pemirsa-pemirsa penonton Tudemlo nih. Ya. Namanya kan ini Bojo Project. Nah, itu dia. Jadi kan Itu mau salah satunya bertanya, tuh. wah Bojo ini apa, Bojo ini apa? Mungkin saya jelasin dulu. Oke. Kebetulan ownernya mobil ini kan orang Jawa. Oh ya. Nah, jadi kemudian dia belikan awal ceritanya ya, Ya. dia belikan mobil ini buat istrinya. Oke. Nah, jadi mereka suami istri ini sama-sama hobi modifikasi. Oke. Jadi plat nomor itu dibuat Bojo, Bojo kan bahasa Jawa artinya istri. Oke. Nah, jadi makanya nama itu kita buat Bojo Project ya, dari ceritanya mobil ini. Oke, siap. Masih sampai sekarang masih nama istrinya. Oke, nah Gitu. jadi di channel YouTube Tudemlo Indonesia lah yang dibahas kenapa nama dari Brio ini adalah Bojo ya Bang, Bojo. ya? Ini Kenapa pertama nama- kalinya ya Bang Iya ya? benar. Mungkin kan pada bertanya apa sih Bojo Bang, apaan? Oke. Makanya saya menjelaskan sedikit. Oke, nah jadi boleh dibilang berarti istri kedua mobilnya ya Bang ya? Iya, istri kedua mobilnya, benar. Berarti ownernya sayang banget nih Bang sama mobilnya Bang? Benar, sayang banget sama mobil ini. Memang mobil kesayangannya kali lah. Oke. Gitu. Siap, berarti kita langsung masuk ke modifikasinya aja Bang? Boleh langsung kita jelasin sektor-sektor mana aja yang Oke. sudah dirubah. Kita jelasin. Mulai dari eksterior aja dulu Bang. Soalnya dilihat dari eksterior udah banyak banget nih Bang Sudah perubahannya Bang. full-fullan. Iya Jadi kan? mungkin dari eksterior ya. Hah? Bisa terlihat seperti inilah ya, di kap mesin kita Iya. sudah berubah, Iya, udah pakai benar. motorized. Kemudian di lampu depan itu kita sudah facelift. Oh iya benar-benar. Ya, kita udah facelift ke Brio yang 2018. Oke. Kemudian dari pintu kita sudah gullwing yang pintu Ya. depan. Nah, pintu tengah itu sudah switch side door ditambah dengan motorized. Motornya juga. Ya. Oke, siap. Terus ada penambahannya juga sunroof kita tambahin. over fender juga ya Over Bang. Ya? fendernya juga kita lebarin, bumpernya full custom, Oke. depan, tengah, belakang full custom, ditambahin dengan lip karbon Iya semuanya. iya benar-benar. Jadi sesuai dengan aliran mobilnya lah. Iya benar.
Oke, nah kalau alirannya sendiri ini jatuhnya ke racing, street racing apa gimana nih bang? Kalau mobil ini jatuhnya sih ke street racing. Street racing ya Street bang racing, ya? karena kan kalau racing itu tidak ada audio. Oke. Mobil ini masih menggunakan audio. Nah itu bedanya tuh Ya. teman-teman. Ya jadi sekalian jadi masukan lah ya bang ya. Benar. Jadi pelajaran buat menambah ke pengetahuan lah. Nah ini ya yang paling mencolok di mobil ini warnanya nih bang. Nah ini dia di bagian eksterior Ya. ya. Jadi mobil ini sih awalnya itu kita cat dulu bunglon. Bunglon. Ya, jadi sebenarnya itu kayak kap mesin, fender itu karbon. 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 Habis itu kita cat bunglon, Ya. baru kita timpa dengan airbrush. Berarti yang bunglon ditimpa lagi dengan Dengan airbrush. airbrush. Oke. Mungkin nanti di kap mesin bisa dilihat tuh ada bunglon, ada nampak karbonnya, ada airbrushnya. Waduh, emang pol-polan ya bang ya. Emang pol-polan banget ini. Berarti ini emang bener-bener mobil buat show off ya bang ya? Benar. Mobil kontes lah orang Mobil bilangnya. kontes. Iya benar. Berarti untuk eksterior selain itu juga spoiler udah ada karbon ya spoiler bang? udah kita tambahin karbon. Nah kaki-kaki juga nggak kalah nih bang. Benar. Semua kayaknya udah emang full nih bang. Full untuk banget. back brake-nya udah depan belakang ya kan? Iya, boleh. Mungkin penjelasan undercarriage nih saya jelasin. Yang pertama itu velgnya Nismo LMT ring 17. Oke. Lebar 10 setengah. 10 setengah Ya. dimasukin ke Brio. Dimasukin ke Brio. Jadi velg ini awalnya sih 2 piece. Ah. Kita rubah jadi 3 piece. Oke. Nah, kita upgrade lagi lah velgnya. Oh jadi bisa gitu bang? Bisa, kita bisa rubah lagi. Oke, siap. Kemudian seperti untuk remnya itu BBK-nya Casport depan belakang 8 pot 6 pot yang bodi kecil 330. Oh 330. Ya. Nah, untuk suspensinya itu coilovernya Casport, Ya. balonnya itu Ergen. Oh jadi airsus plus Coilover. coilover waduh. Iya, karena street racing ya bang ya. Street racing. Kemudian bukan itu saja, di bagian lengan ayunnya, armnya itu udah kita karbonin semua. Udah karbon semua. Semua. Jadi kaki-kaki di bagian bawah itu sudah karbon semua. Iya, jadi sayang banget. Coba kalau siang mungkin bisa kita liatin lah ya bang. Iya, benar, Ntar bisa lah. kelihatan. Waktu kalau ada waktu lagi ntar kita review emang bagian kaki-kakinya ya bang. Ya, boleh. Tapi butuh waktu yang panjang banget nih bang untuk ngebahas nih mobil bang. Benar. Ini sampai sekarang di eksterior belum semua nih yang dibahas nih. Belum semua, masih banyak lagi seperti eksterior tuh banyak. Di interior juga strut bar bawahnya sih sudah lengkap juga Ultra Racing dan kita karbonin juga. Karbon juga. Jadi emang Lagi-lagi full ya dengan temanya street racing emang kita karbonin. Jadi kalau dihitung-hitung jumlah karbon di Brio ini totalnya itu ada 97. 97 panel ya bang ya. 97 panel yang di karbon. Oke. Ampun ini emang benar-benar full. Berarti kalau untuk di bagian eksterior itu ya bang ya. Ya di bagian eksterior pintu sudah berubah, ngecatannya sudah airbrush yang paling tingginya lah. Iya ya di kelasnya ya bang. Di kelasnya dan motifnya kita sesuaiin api-api gitu karena temanya street racing. Iya benar-benar biar hidup lah ya bang. Biar hidup, auranya street racingnya lebih keluar lah. Oke iya gitu. iya benar. Nah bang, ini perhatiin kayak kap mesin, pintu kan tadi abang bilang udah pakai Motorez ya bang ya. Ya udah Motorez semua. Untuk keseluruhan ada berapa biji nih bang untuk Motoreznya? Motorez di mobil ini keseluruhannya itu ada 4 titik. Jadi di kap mesin 2, di Oke. pintu tengah satu-satu. Oke. 4 titik. Ya. Motorez. Nah, di Motoreznya juga bisa pakai gadget. Oh udah bisa. Udah Oke. bisa connect ke gadget. Jadi untuk Motorez, Ah. untuk nurunin air suspensi itu bisa pakai Android. Oh. Sudah didukung lah. Iya, High-tech-nya bener-bener. ada juga Iya, gitu. iya. Semua udah komplit di mobil Sudah ini komplit. ada. Ntar juga kita bakalan bahas nih bagian sound system juga gak kalah keren ini sebenarnya. Tapi kita bagian luarnya dulu nih, karena bagian luarnya belum tentu habis nih buat dibahas nih. Iya. Iya kan? Panjang pembahasannya. Panjang pembahasannya. Nah, tadi Bang, gue udah perhatiin juga nih Bang di bagian engine ya Bang. Iya kan? Gue ngelihat turbonya aja segede gitu ya kan? Iya. Nah, kalau di bagian engine mobil ini sudah swap engine. Oh, udah swap Sudah swap engine. Jadi Oke. atasnya pakai K20, bawahnya blok K24. Oke, siap. Jadi kemudian kayak seperti piston, stang piston internalnya sudah di-upgrade semuanya.
Dan itu masih tetap bisa untuk bawa jalan. Tetap bisa dibawa harian. Mobil ini Sabtu Minggu sering dibawa ownernya keluar jalan untuk nongkrong itu masih bisa dibawa. Bener. Padahal kondisinya udah kayak gini ya Bang. Kondisinya sudah pol-polan tapi masih bisa dibawa jalan. Berarti kreatif, yang penting gimana pun bentuk mobilnya, se ekstrim apapun mobil harus bisa jalan. Harus tetap layak jalan. Oke. Oke, kita balik lagi nih ke bagian engine-nya. Untuk mesin tadi udah sampai nama Bang Iswar. Nah, Bang, ini turbonya gede banget nih, Bang. Iya kan? Turbonya ini kita gunain Garrett T30. Oke. Itu turbonya kita gunain itu, kemudian ditambah lagi ini ada NOS-nya. Udah NOS juga. Udah NOS juga. Nah, bener banget nih apa yang gue bilang tadi di awal. Ini mobil emang bener-bener persis mirip di gamenya Underground. Ya. Nah, bener-bener. Oke, lanjut Bang. Jadi biarpun sudah swap engine, sudah upgrade semua turbo, mobil ini tetap ada AC-nya hidup. Oh, AC tetap hidup? Tetap hidup, tetap dingin, tetap bisa dibawa jalan harian aman. Emang bener-bener. Kemudian kita di bagian engine juga seperti bisa dilihat ya, ada kita tambahin karbon-karbonnya, seperti cover mesin juga kita karbon. Iya, buat lebih rapi ya. Lebih rapi lagi. Jadi di bagian mesin tuh kita lengkapin semua. Kemudian radiator udah pakai yang Koyorat. Oh, udah upgrade kita juga. Upgrade juga. Oke. Nah, di bagian kayak knalpot apa segala macam, Bang? Kalau knalpot ini kita cuman ganti muffler HKS saja. Oh, buat cuman pipa sudah di custom ya. Oh, ya, Header custom. semua sudah di custom. Oh. Di bagian engine ini HP-nya kemarin waktu di Surabaya itu dapatnya 196 WHP ya. Kalau di Dynoblade itu ketemu di HP-nya sekitar 286 HP. Dan itu HP kita paling tinggi dari finalis kontestan yang lain. Oke. Nah, jadi nggak main-main walaupun udah kondisinya ekstrim kayak gini, dia performanya juga dipikirkan ya Bang ya? Performanya juga luar biasa, mendukung tema tadi street racing. Jadi street racing bukan sekedar swap engine turbo, tapi di mesin dyno juga dia tidak ada. Berarti ini mobil bukan cuma lepnya doang yang street racing ya Bang ya? Iya, benar. Oke. Cakep, memang benar-benar kreatif otomotif. Berarti untuk di bagian engine itulah ya Bang perubahan yang udah dilakukan ya Bang ya? Engine itulah perubahannya yang bisa dikatakan di engine-nya saja hampir seharga. Nah, itu baru engine doang. Nah, makanya teman-teman tonton video ini sampai habis karena di akhir kita bakalan sebutin nih habis budgetnya kira-kira berapa nih, ya kan? Karena itu kita belum masuk di bagian interior aja udah segitu tuh, apalagi udah masuk di bagian interior karena emang udah pol-polan. Bener banget, ini udah habis dan semua dari standarnya dia. Nah, cuman satu nih, se-ekstrim ini pun orang bakalan tahu kalau ini Brio. Ya kan Bang? Benar. Nah, tetap wujudnya Brio. Wujudnya tetap Brio. Nah, itu dia kerennya sebenarnya. Walaupun udah ekstrim, udah kayak gini bentuknya, orang awam aja pasti tahu, nah itu pasti Brio. Nah, walaupun orang yang nggak paham dengan Brio yang lama sama yang baru yang 2018, paling di situ lah ya Bang, kenanya ya kan? Kenanya di situ sih. Nah, tapi kalau untuk wujudnya Brio lah, semua orang pasti bakalan tahu lah. Iya. Dari kejauhan udah kelihatan, tuh Brio-nya cakep pasti lah gitu lah, iya kan? Nah Bang, yuk langsung aja deh Bang, kita masuk ke bagian interior. Nah Bang, kalau untuk di bagian interior gue juga bingung nih Bang, mau mulainya dari mana dulu nih Bang? Kita mulai dari depan lah dulu ya. Depan di dulu. depan, jok depan kita menggunakan Recaro Type R DC5 integral punya oli. Ya. Kemudian di jok belakang kita menggunakan jok lagi itu kita sudah full audio. Kemudian ada tabung nosnya dan sudah menggunakan roll bar. Kemudian kayak panel-panel pintu itu, pak panel pintu semuanya sudah full karbon. Nah Bang, di sini juga diperhatiin nih Bang, untuk speedometernya juga udah diganti ya ini.
Ah, Itu udah kita ganti konsepnya emang ya. konsepnya. Kemudiannya di dashboard juga panel-panel karbonnya udah full, udah jelas. Sama juga udah pakai seatbelt kata ya bang ya. Ya, udah pakai seatbelt Takata. Kemudian tombol-tombol lampunya, tombol atas, tombol copilot kayak. Iya benar. Jadi aura settingnya lebih terlihat lah. Tetap balik ke jalur konsep awalnya ya bang. Nah, jadi tombol tadi penggunaannya sesuai dengan. Iya benar. Oke. Ah bang, kalau diperhatiin di bagian sound system ini bang, ini juga udah cakep banget ya bang. Kita lihat dari yang bagian jok yang belakang udah full nih, ya jadi komputer semua nih bang. Bisa dijelasin nggak bang? Di bagian sound system kita menggunakan 4 step over yang sebelumnya kemarin pedal. ya. Kemudian powernya juga kanan semua ada 4 biji. Iya. Powernya kemudian ada 3D, ada 3D juga merek. Oke. Wow, tenor. Oh, kemudian ditambahin di mobilnya yang ada PS3. Iya. Kemudian ada DJ Aero yang pioner. Oh, Sudah ada PS dan DJ, dan di bagian bagasi sebelah ada TV LCD 32 inch pakai motor. oh, berarti ada tambahan satu lagi Ada motornya tuh tambahan bang. satu lagi. Kelupaan tadi ya Iya, kan. dari Mas. Oke. Di bagian saya sebagai produsen. Kalau itu kayak monitor juga di bagian pintu juga ada tambahan ya bang ya. Ya, di bagian monitor, di bagian pintu itu kita ada nambahin TV, itu ada di bagian mobilnya juga. Tapi tidak bisa buat banyak karena kan mobilnya CVT. Jadi cukup buat menunjang alirannya sendiri tapi tidak berlebihan ya bang. Tidak berlebihan. Nah, untuk pembahasan keseluruhan dari modifikasi mobil ini mulai dari interior, eksterior, engine, kaki-kaki udah dijelasin sama Bang Izwar. Nah, buat teman-teman yang penasaran ngabisin budget berapa sih untuk ngebangun Brio sampai kayak gini? Nah, kalau untuk budget Honda Brio ini kurang lebih udah menghabiskan di atas 500 juta. 500 juta ya. Dari awal dia dibangun sampai jadi seperti sekarang lah. Iya, kurang lebih di atas 500 juta. Oke. Nah, kalau kita flashback sedikit nih Bang, Brio tahun 2014 kalau dihargain sekarang kira-kira di harga berapa coba? Paling 90-an sih 90-an. harganya sekarang. Bulatnya 100 ya. 100 ya. Jadi butuh 5 Brio untuk jadiin satu Bojo ya Bang ya. Ya benar, 5 mobil jadi satu kayak gini. Iya. Nah, jadi itulah teman-teman hasil dari review modifikasi pada kali ini. Buat teman-teman yang berminat nih ngebangun Honda Brio-nya sampai jadi kayak Bojo, nah siap-siap lah buat nyiapin duitnya ya. Cuma kalau pengennya buat harian, ganti velg doang, cat, wet body, segala macam ya Bang ya. Ya. Nggak butuh segitu Enggak sampai segitu. Ini karena sudah pol-polan. Ya. Dan mobilnya emang benar-benar buat show off ya Bang. Benar-benar buat show off. Oke.